bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Jadi insya Allah Dedek Lesti akan baik-baik saja. Bahwa kemudian dalam perjalanan hidup itu ada naik turun dan kemudian ada problem, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena dalam kehidupan ini tidak mungkin akan mulus selamanya, tidak mungkin akan naik selamanya, pasti akan ada naik dan turun. Yaitu Indosiar untuk terus memberikan ruang, memberikan jalan, membackup ketika susah, dan memberikan ruang ketika dia bahagia, untuk terus bersama-sama Indosiar, bersama-sama untuk meluapkan atau untuk menampilkan apa yang menjadi perasaan atau apa yang menjadi isi hatinya, dan juga apa yang menjadi perjuangan dia selama ini di dunia industri maupun juga di Indosiar. Tapi melihat berita yang terjadi saat ini tuh, sebagai orang tua ikut sedih sih. Iya, mudah-mudahan semua masalah anak saya Lesti bisa terselesaikan dengan baik. Amin, amin, amin. Nah, terkait royalti seperti ini, gimana kisru royalti yang mana? Royalti kan sebenarnya udah diatur, cuman nih yang kurang transparan adalah lembaga LMK-nya. Jadi harusnya lembaga LMK ini transparan kepada pencipta. Wajib untuk mendapatkan izin pencipta kalau kita ingin menggunakan suatu karya cipta itu secara komersil, ya. Ini yang selama ini tidak disosialisasikan. Yang disosialisasikan seolah-olah dengan membayar ke LMKN udah cukup. Bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Mas Hendro ini boleh dibilang sebagai seorang pencipta lagu yang ada di atas, di papan atas. Salah satu pencipta lagu juga atau musisi dangdut yang didaulat Indosiar dalam ajang Dea. Iya, iya. Komentar Mas Hendro dengan acara-acara itu, audisi. Oh, itu sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali, itu luar biasa. Bahkan kita mungkin harus berterima kasih kepada TV-TV yang mengadakan acara seperti itu. Mengapa? Karena dari acara itulah kemudian kita bisa mendapatkan bibit-bibit baru ya, para junior-junior yang sebenarnya mereka punya bakat besar tetapi tidak punya kesempatan. Generasi dangdut ya. Generasi dangdut. Jadi mereka ada. TV-TV inilah yang kemudian membuat secara tidak langsung membuat regenerasi dangdut. Oke, dengan maraknya sekarang bahkan banyaknya para pencipta lagu, orang kayaknya berlomba untuk menciptakan lagu, dan sekarang ini udah boleh dikatakan pasar bebas dengan semua serba digital. Mas Hendro menyikapinya gimana? Keren. Ini keren. Satu kata dari saya, keren. Kenapa? Kita lebih bebas berekspresi, bereksperimen. Sudah tidak dibatasin oleh kehendak-kehendak label. Dulu waktu zaman label kita kan dibatasin dengan kemauan mereka. Harus begini, harus begitu. Kalau sekarang kita bebas mau berkreasi apa saja. Silakan. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Izin stage abang videonya. Itu tadi perempuan bilang apa? Kalau misalnya nggak karena lagu Ranting Kering itu tadi, si Lesti nggak akan bisa dia jadi artis besar sampai sekarang. Kalau nggak karena lagu dia nggak akan menang waktu ikut lomba dangdutan itu ya kan? Cuy. Kenapa nggak semua aja kak kau tuntut yang udah pernah nyanyi lagu Ranting Keringmu itu? Bukan Lesti aja kok yang waktu audisi nyanyikan itu. Masih ada itu si Rara, Aulia, siapa lagi? Banyak. Kenapa cuman Lesti aja yang kau tuntut? Kenapa? Hah? Semua dong tuntut. Dengar ya kak ya, dia menang bukan karena lagu Anda ya, bukan lah karena lagu kalian itu, bukan. Karena memang suara dia. Hah? Karena suara dia memang bagus. Itu yang bikin dia menang, bukan karena lagu. Enggak pun lagu kamu yang dinyanyikan, entah lagu siapapun nanti yang dinyanyikan dia, kalau memang suaranya bagus, ya tetap menang, woi. Sadar, bangun. Lagu itulah yang mengangkat nama dia. Dia bisa menang karena lagu itu. Kan gua udah bilang,
lagu yang membawa Lesti pada kemenangan pada saat audisi saat itu adalah lagu Zainal. Lu paham gak? Lu nonton gak? Lu pernah nonton gak Lesti audisi waktu itu? Lagu yang dibawakan sama Lesti pada saat audisi itu lagu Zainal. Zainal, lu paham gak? Kagak ada lagu Bagai Jelantah yang Kering. Gimana sih? Udah salah ngotot pula. Lu yang berterima kasih. Terima kasih gak lu sama Lesti karena lagu lu udah dibawain. Lagian Lesti bawain lagu lu juga bukan pada saat lagi acara, lagi audisi. Dia lagi manggung ke panggung. Sampai tiba-tiba ribet lu ah. Ada yang lewat lagi motor. Gak usah ribet, kata gua mah, bilang aja lu butuh duit. Pakai sok-sok. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang. Kan di situ jawabannya. Kalau dia tidak nyanyi bagus, nggak mungkin bisa menang. Kalau dia nyanyi jelek, bakal ditagih nggak itu royaltinya? Ya pasti kagak, karena nyanyinya jelek dan kalah. Karena nyanyinya bagus, kan sudah dijawab sama si tim Dodol Garrett. Ya artinya memang ada kemahiran, kepintaran dari Lesti Kejora sampai dia bisa menang dan bagus dan mengangkat lagu itu. Dan kenapa harus digugat secara pidana? Kan harusnya perdata saja. Ya karena mungkin karena BU dan kantong kering, makanya dipidanakan biar ada restoratif justice atau itu mediasi bercair cuy. Kalau perdata kan lambreta.com lama kali cuy. Ya mungkin ya kalau kita kantong kering yang memang semua hal akan dilakukan dengan segala cara, bahkan dengan cara anarkis. Kembali kepada sistem, yang disalahkan menurut saya adalah memang televisi. Karena tidak ada sistem hak cipta di Atlantis di sini. Seperti saya katakan, televisi atau kafe, restoran yang mau nyanyikan lagu orang lain, mereka harus daftarkan dulu ke lembaga hak cipta, bayar royalti terlebih dahulu, ada list 20 lagu, 30 lagu, dibayar dulu, baru bisa dinyanyikan. Itu di Eropa, di Itali. Makanya gak huru-hara. Itu sistemnya. Kalau di sini kan sistem gak jelas, sistem penjara, penjerong, demen banget masukin orang ke penjara. Dipaksa untuk bayar gitu. Ya harusnya ada aturan yang lebih baik. Jadi bagi artis-artis yang mungkin dulu gak ngerti apa-apa, harusnya dilindungi sama manajernya dan televisi yang besar yang harus mengerti. Bukan ujuk-ujuk dapat masalah kalau jadi terkenal. Makanya mending sekarang artis-artis lo nyanyi jelek aja cuy. Nyanyinya jelek, hancur. Kalau lo nyanyi jelek kan nggak ditagih royalti. Kalau nyanyi bagus ditagih. Aneh ya, memang kantong kering. Guys, kita ngomongin tentang Lesti sebentar ya. Kalian jawab jujur di komentar, kalian tahu Lesti itu dari mana? Kalau Koko tahu Lesti itu dari Dangdut Academy. Dan gara-gara acara TV tersebut Koko jadi suka dangdut. Terus kalau ada yang bilang Lesti itu bisa jadi juara, bisa jadi artis terkenal itu gara-gara sebuah lagu, ini mohon maaf lahir dan batin ya, gue nggak setuju. Karena apa ya? Kita suka sama Lesti itu bukan karena lagu yang dibawain, tapi karena suara Lesti itu mahal, berkualitas dan bagus banget gitu loh. Coba gini deh, ada sebuah lagu itu liriknya, musiknya sama arti dari lagunya tuh bagus banget, dibawain sama orang yang nggak bisa nyanyi, suaranya nggak bagus. Apakah lagu itu akan jadi terkenal? Ya enggak. Terus kan ada ibu-ibu yang bilang Lesti bisa jadi juara, bisa jadi artis terkenal hanya lagu-lagu kering-kering itu ya kan. Padahal Koko lebih sering denger Lesti nyanyi lagu Zainal daripada lagu itu. Terus yang bikin aneh itu, yang nyanyiin lagu kering-kering itu, yang nge-cover lagu kering-kering itu kan banyak banget ya selain Lesti ya. Tapi yang aneh itu kenapa Lesti yang dilaporin? Kenapa yang lain nggak dilaporin juga? Contoh permasalahan Lesti itu kayak gini ya.
Kita misalnya mau buka usaha, sewa sebuah ruko, tiba-tiba usaha kita ini berkembang dengan baik, ya kan? Kita udah bisa beli ini, beli itu gara-gara usaha tersebut. Terus pemilik toko lihat nih, wah ini orang tokonya makin rame nih, kayaknya gue harus naikin harga berkali-kali lipat nih. Nah kayak gitu. Jadi intinya permasalahannya di mana? Duit. Pedangdut Lesti Kejora menanggapi laporan yang menyeret namanya di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta pada 18 Mei 2025. Lesti dituding membawakan sejumlah lagu milik Yoni Dores atau YD tanpa izin dari 2018 sampai sekarang. Tanggapan Lesti disampaikan melalui kuasa hukumnya, yaitu Sadrak Seskwadi, dalam sebuah pernyataan tertulis yang diunggah di Instagram. Kami selaku kuasa hukum dari saudari Lesti Kejora ingin memberi tanggapan terhadap peristiwa dan pemberitaan seperti diketahui di beberapa media mengenai laporan polisi terhadap saudari Lesti Kejora di Polda Metro Jaya oleh saudara Yoni Dores pada tanggal 18 Mei 2025 atas dugaan adanya pelanggaran hak cipta, tulis Sadrak. Ada 4 poin tanggapan yang disampaikan pihak Lesti terkait laporan tersebut. Pertama, Lesti menegaskan dirinya sudah menerima kabar soal adanya laporan ini dari pemberitaan yang ada. Kedua, kami menghormati keputusan saudara Yoni Dores melaporkan saudari Lesti Kejora kepada Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, lanjut Sadrak. Lebih lanjut, atas asas praduga tak bersalah, pihak Lesti memilih untuk menunggu tindak lanjut pihak penyidik atas laporan tersebut. Dan kami masih mempelajari apa yang menjadi dasar pelaporan oleh saudara Yoni Dores, katanya. Terakhir, Lesti berharap semua pihak untuk menunggu kejelasan kasus ini dari kepolisian, sebab pihaknya belum menerima panggilan resmi dari polisi untuk dimintai keterangan sebagai terlapor. Melalui penjelasan ini, kami selaku kuasa hukum saudari Lesti Kejora meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu kejelasan lebih lanjut atas perkembangan penanganan perkara ini agar tidak menjadi sebuah pemberitaan yang simpang siur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, tandasnya. Penyanyi Lesti Kejora dilaporkan atas kasus dugaan pelanggaran hak cipta oleh pencipta lagu berinisial YM alias YD ke Polda Metro Jaya pada 18 Mei 2025. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi. Istri Rizky Bilar tersebut dituduh mengcover beberapa lagu milik pelapor tanpa izin sejak 2018 sampai sekarang. YD mengklaim dirinya sebagai pencipta lagu yang dibawakan sang pedangdut dan telah memegang surat pernyataan publisher yang dikeluarkan oleh PT ASKM. Selaku pelapor, YD juga sudah menyerahkan sejumlah bukti beberapa sebuah flash disk, bukti surat hak cipta dari lagu tersebut, hingga foto tangkap layar. Atas laporan ini, Lesti Kejora diduga melanggar pasal 113 Junto, pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.